Saya bukan dari NU, bukan juga dari Muhammadiyah. Saya hanya Islam sajalah. Ya betul Pak. Udah di atas itu. Saya hendak menanggapi masalah tawasul, Pak. Karena saya beranggapan Tuhan itu Maha Tahu. Dia mengatakan bahwa aku mengetahui yang gaib, baik yang di langit maupun yang di bumi. Dan aku mengetahui apa yang kau suarakan maupun yang kau sembunyikan dalam hati. Aku mengetahui segala isi hati, kata Tuhan. Ada juga dalil-dalil yang lain yang mengatakan sesungguhnya telah datang dalil yang nyata dari Tuhan. Barang siapa yang melihat, maka dia mendapat keuntungan. Dan yang tidak melihat, maka kerugian baginya. Sesungguhnya aku bukan penanggung jawab urusanmu di hadapan Tuhan. Itu yang Nabi katakan. Jadi sebenarnya tanpa tawasul pun sebenarnya Tuhan pasti akan mendengar apa yang kita minta. Dan pasti akan melihat apa yang kita kerjakan. Jadi saya masih kurang sependapat dengan masalah tawasul ini dengan Pak Jalaluddin. Ya. Tapi saya ingin lebih tahu lebih banyak lagi tentang tawasul dari Pak Jalaluddin. Apakah itu nanti ada efek-efek yang lain terhadap kejiwaan kita dalam melaksanakan ibadah kita? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasumsi bahwa Bapak sudah ikut kuliah tawasul ini dari permulaan sampai akhir. Saya berasumsi bahwa Bapak tidak hadir di sini pada kuliah terakhir saja. Mengapa? Karena sebetulnya mungkin seluruh kuliah ini menjawab pertanyaan Bapak itu. Seluruh kuliah dari awal itu. Mengapa kita harus tawasul? Bukankah Allah mengetahui segala apa yang ada dalam hati kita, baik yang terucapkan maupun tersembunyikan? Kalau itu alasannya, maka jawaban kita berikutnya, kalau begitu tidak perlu juga kita berdoa. Oh, Allah udah tahu itu apa yang tidak kita ucapkan pun Allah tidak tahu. Tapi kenapa kita masih disuruh juga berdoa? Nah, itu dijawab sendiri sama kita. Jadi tawasul ini tidak ada hubungannya dengan anggapan bahwa Allah itu tidak tahu sehingga kita perlu tawasul. Bukan. Kalau kita berdoa itu juga tidak asumsi kita bahwa Allah itu tidak tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Tidak. Tapi doa itu pertama adalah semacam penyerahan diri kita kepada Allah. Menanamkan dalam jiwa kita ketergantungan kepada Dia. Itu ada pemenang hadiah Nobel dalam biologi ya dan kedokteran, Dr. Alexis Carrel. Dia menulis buku yang terkenal, L'homme c'est inconnu, manusia itu makhluk yang tidak dikenal. Dia menceritakan bahwa salah satu derita masyarakat modern ialah ketidakmampuannya untuk berdoa kepada Tuhan. Karena orang-orang modern merasa dia tidak perlu bantuan Tuhan. Dia bisa menggunakan akalnya, dia bisa menggunakan rasionya, dia bisa menggunakan teknologinya. Maka untuk melumpuhkan ini kesombongan, kepongahan diri itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu Allah itu mendengar, walaupun kita tidak minta, itu Allah itu udah tahu. Tapi mungkin kalau kita tidak minta, berarti kita tidak minta sama Dia kan? Allah tahu bahwa kita ini punya keperluan tapi tidak minta sama Dia. Gitu. Kayaknya nih hamba aku ini tidak perlu aku ini. Tidak pernah mau minta kepada aku, dia mau minta kepada yang lain aja. Dan itu Allah tahu. Jadi maksud saya begini, kita akan tetap berdoa walaupun Allah tahu apa keperluan kita. Sebagai adab-adab kita di hadapan Dia yang maha tinggi. Dan sekaligus mendidik jiwa kita untuk menghancurkan kepongahan palsu kita. Yang kedua, Pak, kalau gitu kenapa kita harus tawasul ya? Kan Allah udah tahu itu. Ya juga saya tidak tahu juga deh. Maksud saya apa hubungannya itu Allah tahu segala apa yang ada dalam hati kita dengan tawasul. Tapi untuk sementara saya pura-pura tahu saja. Nampaknya begini. Sebetulnya tawasul itu juga adalah adab-adab kita ketika kita berdoa. Sampai ada seorang ulama berdoanya itu begini. Allahumma innaka anta ta'lamu hajati faqdi hajati bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, Engkau tahu segala keperluanku. Karena itu walaupun aku tidak ucapkan, penuhilah keperluanku itu. Karena kalau kita sebutkan terlalu banyak ini keperluan kita ini. Kadang-kadang tidak ingat mana yang lebih dahulu harus kita sampaikan. Tapi Allah sudah tahu. Tapi dengan asumsi Allah sudah tahu itu tidak begini selanjutnya. Ya Allah, Engkau tahu segala keperluanku. Karena itu aku tidak perlu lagi berdoa kepadamu. Tidak. Ini ulama itu berkata, ya Allah, Engkau tahu segala keperluanku. Karena itulah ya Allah, perkenankanlah segala keperluanku. Ada doa juga dari Nabi.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang aku ketahui dan dosa-dosaku yang hanya Engkau yang mengetahuinya, gitu. Karena itu keyakinan bahwa Allah itu Maha tahu termasuk dosa-dosa kita juga, sehingga kita takut, kita hanya berdoa itu untuk sesuatu yang kita ketahui saja, padahal ada juga dosa-dosa yang tidak kita ketahui. Tapi kembali lagi kepada tawasul, saya kira argumentasinya sama dengan penanya yang pertama. Tentu saja Bapak boleh-boleh saja tidak tawasul, boleh. Tidak begini, barang siapa yang tidak tawasul maka dia kafir. Nah. Siapa yang tidak tawasul maka dia musyrik. Tidak. Bagus. Teruskan. Yang penting Bapak berdoa. Bapak berdoa. Kalau tidak mau menggunakan tawasul ini, tidak apa-apa. Kita hanya memperkenalkan ini, cara ini. Dan kita hanya menjual cara ini. We only sell these ideas. Dan kalau Bapak-bapak tidak mau menerima, itu tidak apa-apa. Tapi kan tadi ada hadis-hadisnya, ya, bahwa Nabi itu tawasul juga, ya. Tadi Bapak ketika sampai di sini, saya udah baca hadis-hadis itu atau belum? Sebagian. Itu Nabi juga tawasul itu, Pak. Nabi ini tawasul dengan ini nih. Yang tadi itu Allahul ladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Allahumma ghfir li ummi Fatimah binti Asad bihaqqi nabiyyika wa bihaqqil anbiya'i min qabli. Demi hak nabimu dan demi hak nabi-nabi sebelumku. Rasulullah tawasul dengan dirinya dan dengan seluruh nabi sebelumnya. Itu beliau tawasul. Nah, kita mungkin harus bertanya juga di dalam hati, lah nabi ini kenapa tawasul? Allah kan udah tahu itu keperluan nabi itu, tidak diucapkan pun. Maka mungkin saya akan menjawab, Nabi mengajarkan kepada kita adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu orang yang sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya udah yakin langsung aja kalau kayak Nabi itu kan. Kalau kayak kita emang masuk akal kalau masih tawasul. Kalau Nabi itu enggak, beliau ini udah dekat dengan Allah, langsung aja. Nabi itu sudah ucapannya sama seperti kunnya Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya. Dalam kedudukannya yang setinggi itu pun, Nabi masih dengan rendah hati berkata, demi hak para nabimu yang diutus sebelum aku. Dan itu menurut saya cerminan tawadu yang luar biasa, ya. Dan itu juga menghindarkan efeknya ke dalam jiwa kita, ialah menghilangkan rasa ujub di dalam diri kita. Percaya diri yang terlalu tinggi di hadapan Allah. Pede itu untuk politik bagus. Tapi untuk berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, pede itu harus dihilangkan. Kata Imam Khomeini, mungkin ini salah satu ciri Syiah saya mungkin. Imam Khomeini berkata, ibadah kita ini tidak akan memberi efek di dalam jiwa kita sebelum kita merasakan kehinaan sebagai hamba dan merasakan kebesaran Tuhan sebagai maula kita. Beliau menyebutnya zillatul ubudiyah wa izzatur rububiyah. Jadi sebelum kita merasa hina betul di hadapan Allah, itu kita belum bisa merasakan efek dari ibadah kita ini. Ya, terlalu panjang nih jawabannya.